Gangguan psikologi selama pandemi COVID-19 tidak hanya datang karena masalah kesehatan semata. Lambannya pihak berwenang memberi informasi terkait hasil tes polymerase chain reaction atau PCR turut memberi tekanan bagi pasien dan keluarganya. Semakin lama diumumkan, semakin rentan kondisi psikologis pasien dan keluarganya. Laporan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa persoalan COVID 20% adalah persoalan kesehatan dan 80% adalah persoalan psikologi. Mengapa demikian? Karena jika masyarakat tidak bisa menjaga psikologi mereka sendiri, maka ada kecenderungan bahwa imunitas tubuh akan menjadi menurun, yang pada akhirnya justru itulah yang menyebabkan seseorang menjadi terkena COVID-19. Kata pembuka itu diucapkan Muldoko saat meresmikan hotline pendampingan psikologis masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 pada 29 April 2020. Ada masalah lain yang luput dari sambutan itu, yakni lambatnya pihak berwenang memberikan informasi terkait hasil PCR bagi pasien dan keluarganya. Pemerintah sendiri memiliki lebih dari 200 jaringan laboratorium, namun hasil uji sampel PCR masih saja baru keluar berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tak jarang, pasien meninggal namun status tes tak juga keluar. Seorang pekerja di Surabaya mengaku baru mendapatkan informasi hasil swab tesnya setelah 3 minggu. Selama itu pula, ia dan istrinya harus isolasi mandiri tanpa kejelasan waktu. Beberapa keluarga mengaku masalah ini semakin memperparah beban mereka. Reva Gali Almeika, satu di antaranya. Ibu 4 anak ini mengaku menjadi pribadi yang sensitif ketika melihat tetangganya berkumpul. Perasaan resah dan takut keselamatan keluarganya bercampur dalam satu pikirannya. Saya juga kesulitan meyakinkan anak-anak saya karena ketakutan toh. Mau diapain, mah? Gimana, mah? Diapakan, mah? Diambil darahnya seberapa, mah? Namanya anak-anak ya. Tapi saya harus memastikan kalau kamu gak gini, nanti nggak selesai masa isolasinya. Sementara hasil swabnya Mbati belum keluar sampai hari ini. Mau di dalam rumah terus. Rasa cemas soal penyakit apa yang merenggut nyawa ibu mertuanya, ditambah rasa khawatir ia dan keluarga besarnya tertular COVID-19, membuatnya frustasi. Baginya, waktu seakan berjalan melambat. Kalau saya sih sebenarnya ini atas ya secepat mungkin. Karena kantor harus memastikan juga kalau saya tidak bawa, itu pertama. Terus yang kedua ya saya juga harus memastikan orang lingkungan luar sana, kalau bukan saya, maksudnya biar ibu saya meninggal, tapi bukan dari keluarga saya, itu ibu saya yang terpapar mungkin dari orang lain. Tapi ya tidak apa-apa, memang harus jalannya seperti itu supaya orang-orang juga tahu dan waspada. Tapi sampai hari ini hasil swab ibu juga belum keluar ya, Mbak? Belum keluar. Nah, kalau dari amatan Psikolog Universitas Airlangga Surabaya, Ike Herdiana menyebutkan, semakin panjang durasi waktu terkait informasi hasil tes PCR, semakin meningkatkan level kecemasan. Gitu ya, jadi jelas faktor durasi ini juga mempengaruhi kecemasan yang terus meningkat pada mereka. Ya. Jadi memang sudah mulai perlu mendapatkan perhatian begitu ya, karena untuk keluarga sendiri jelas sama begitu ya kondisinya dengan si pasien ya atau si orang yang sedang diperiksa ini begitu ya, sama-sama mereka memikirkan hal-hal yang terkait dengan penyakit begitu ya, dan ini tuh sebenarnya bukan hal yang menyenangkan begitu ya. Keluarga juga akan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang negatif ya, kalau nanti misalnya ibu atau ayah atau anak saya sakit ya, apa yang akan terjadi ya, siapa yang nanti akan mengurus, misalnya siapa yang nanti akan membiayai dan lain-lain ya. Jadi keluarga juga punya level kecemasan tersendiri ya yang terkait dengan hal ini ya. Ike menyarankan pemerintah lebih aktif mendampingi pasien dan keluarganya. Di sisi lain, Ike juga meminta publik terbuka untuk bercerita karena COVID-19 merupakan masalah bersama. Ia menyarankan masyarakat mau mengakses layanan psikologi yang difasilitasi pemerintah, yakni sejiwa di hotline 199 ekstensi 8.
Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.